Kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, terus bergulir di pengadilan. Sebanyak 15 teman kuliah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, dipastikan siap memberikan kesaksian dalam perkara tersebut. Para saksi tersebut akan hadir dalam sidang dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Sidang perdana perkara Dr. Tifa telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PN Jaktim, pada 2 Juli 2026. Dalam persidangan tersebut, jaksa membacakan dakwaan terkait unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi. Sementara itu, nama Roe Suryo juga muncul dalam perkara serupa. Roe diketahui telah menempuh 2 kali upaya pra-peradilan. Pada sidang pra-peradilan pertama yang diputus pada 7 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roe. Hakim Tunggal menyatakan proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Roe Suryo tidak sah. 15 teman kuliah Jokowi siap bersaksi. Kuasa hukum teman kuliah Jokowi, Ade Darmawan, memastikan seluruh saksi yang disiapkan berada dalam kondisi sehat dan siap hadir di persidangan. Menurut Ade, pihaknya telah melakukan persiapan agar para saksi dapat memberikan keterangan secara utuh dan konsisten sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Kita mempersiapkan untuk persidangan saksi-saksi bahwa apa yang menjadi keterangan mengalir seperti biasa. Tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih firm. Jelasnya saat ditemui usai bertemu Jokowi di kediamannya, Rabu, 15 Juli 2026. Ade mengatakan, kondisi kesehatan para saksi menjadi perhatian karena mayoritas telah berusia lanjut. Namun, ia memastikan seluruhnya siap memberikan kesaksian. Kita memastikan saksi-saksi ini bisa hadir semua tanpa terkecuali dari yang diperiksa kepolisian. Kita cek kesehatannya, pengingatnya ketika di BAP. 1 tahun lebih kita cross-check kembali. Konsisten pada yang sudah disampaikan. Karena orang tua semua kesehatan beliau baik untuk hadir di persidangan. Kita menantikan Bapak juga sudah tidak sabar hadir di persidangan. Jelasnya, Ade menjelaskan 15 saksi tersebut merupakan teman satu angkatan, satu fakultas, hingga teman satu kelas Jokowi saat menempuh pendidikan di UGM. 15 untuk angkatan Pak Jokowi teman kuliah dari UGM fakultas yang sama lulus tahun sama teman satu kelas beliau. Bahkan teman yang dikirim ke Aceh bareng. Tapi beliau 6 tahun Mas Frono, Bapak Insinyur Joko Widodo 2 tahun, tuturnya. Ia berharap keterangan para saksi dapat membantah tudingan terkait ijazah Jokowi. Menurutnya, isu tersebut terus dimunculkan untuk menyudutkan Presiden ke-7 RI. Dan tentunya keterangan penyidik sampai pengadilan itulah yang akan kita sampaikan. Ini kita lihat di tata rapi seolah-olah Pak Jokowi tidak kuliahlah, ijazah palsu, kita tepi semua. Teman-teman Pak Jokowi hadir untuk betul-betul membuktikan bahwa persoalan ini tidak benar. Yang paling penting kenyataan yang harus kita sampaikan. Bahwa ini terjadi melambungkan isu di maintenance secara politik. Masalah ini sederhana sekali, ungkap Ade. Ade juga meminta agar tuduhan terhadap Jokowi dihentikan. Ia menilai penyebaran isu tersebut merupakan bentuk kekerasan verbal. Kebohongan ini sudahlah, berhentilah. Jangan bermain-main bahwa orang lain berdosa Anda lebih mulia dari orang lain. Kita perang dengan kebohongan. Ini adalah kekerasan verbal. Pak Jokowi memalsukan, teman-temannya palsulah. Ini hal yang tidak beradab yang harus kita sampaikan kepada publik. Jelasnya, Dr. Tifa didakwa soal tudingan ijazah Jokowi. Sebelumnya, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu. Dakwaan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang perdana di PN Jakarta Timur pada Kamis, 2 Juli 2026. Jaksa menyebut perkara ini bermula pada 26 Maret 2025 ketika saksi sekaligus ajudan Jokowi, Syarif Muhammad Fitriansyah, memperlihatkan sejumlah unggahan media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik Jokowi. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Dr. Tifa menuding ijazah strata 1, S1, Jokowi palsu melalui sejumlah unggahan di media sosial. Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April,
Tim kuasa hukum saksi Jokowi melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 saksi Jokowi adalah tidak benar dan sangat menyesatkan, kata jaksa dalam persidangan. Jaksa melanjutkan, kuasa hukum Jokowi menyampaikan bahwa ijazah S1 Jokowi ada, asli, dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada, UGM, serta instansi yang berwenang. Ijazah S1 saksi Jokowi ada, asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada serta instansi yang berwenang. Kuasa hukum juga mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Jokowi adalah palsu, sambung jaksa. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Dr. Tifa juga mengungkap sejumlah hal yang dinilai sebagai kejanggalan terkait ijazah Jokowi, mulai dari sampul tulisan, foto wisuda, buku alumni UGM, hingga pernyataan Jokowi mengenai almarhum Profesor Ahmad Sumitro sebagai dosen pembimbing. Jaksa menyebut terdapat 5 unggahan dari total 28 unggahan media sosial yang dinilai berisi tudingan bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat saksi Joko Widodo, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 Joko Widodo adalah palsu, kata jaksa. Jaksa juga menjelaskan Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah melakukan registrasi pada 28 Juli 1980. UGM disebut telah menerbitkan ijazah S1 Kehutanan atas nama Joko Widodo. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian imaterial yaitu tercemarnya nama baik saksi secara personal, ujar jaksa. Atas perkara tersebut, Dr. Tifa didakwa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal 434 ayat 1, Yungto pasal 441 ayat 1, Yungto pasal 126 ayat 1, KUHP serta pasal terkait pencemaran nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Proses persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah Jokowi masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan lanjutan sesuai jadwal majelis hakim.